Halo semuanya, selamat malam. Malam. Malam, Rafasya. Boleh buka kameranya ya teman-teman yuk. Oke, John kemana nih? John nih. Oke, udah buka. Salsa mana nih? Salsa. Kita yang belum hadir. Ini ya. Hmm, Alfa dengan Salsabila Naja. Kalau ini Salsabila Akila. Betul. Betul, Miss. Oke. Miss kemarin panggilnya bukan Akila ya? Aliki terus namanya. Ya teman-teman gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Hmm. John gimana John? Baik, Miss. Oke, kalau salsa, Baik, Miss. udah pada makan belum teman-teman? Udah. Udah. John sama salsa sudah juga? Udah. Sudah. Oke. Teman-teman hari ini ngapain aja nih di rumah? Apakah ada kegiatan yang cukup melelahkan atau biasa aja liburan? Ada Apa tuh? mancing Mancing di mana tuh? Seru banget kayaknya. Mancing. Sama siapa? sama temennya. Oh, sama teman. Mancing apa? Mancing ikan. Iya. Mancing beneran. Iya. Di kolam. Enggak di kolam. Di mana tuh? Di rawa. Oh, di rawa. Iya. Hmm. Kayak ini dong. Kayak si bolang. Rawa-rawa. Beda dong. Kalau Jan ngapain Jan? Rapasnya mancing. Kalau Jan ngapain nih? Rebahan doang. Rebahan doang karena libur ya. Iya, Ya biasanya teman-teman padat sama kegiatan sekolah. Biasanya di sekolah itu suka ini nggak banyak tugas nggak? pasti banyak. Pasti. Oke, karena Jan udah SMA ya. Iya, Ya kalau salah hari ini ngapain nih? Main game. Game apa tuh? Game. Ya, banyak. Banyak tuh apa aja? Roblox kah? Atau game apa? ASR, ZZZ, Genshin Impact. Banyak pokoknya. Waduh, ini perempuan tapi kayaknya gamers nih. Main game terus. Seru kah gamenya? Iya, seru. Oke. Gitu, Alfa. Gimana nih, Alfa? Selamat malam, Alfa. Boleh buka kameranya yuk. Oke. Wih. Gimana nih, Alfa, kabarnya? baik, Kak. Baik. Oke. Hari ini ada kegiatan nggak? Tadi Rafasya kegiatannya mancing tuh. Kalau John biasa aja rebahan. Kalau Salsa tadi main game. Kalau Alfa ngapain nih? Ya, menikmati liburan, Miss. Rebahan. Ya, Jalan-jalan. enggak. Enggak, di rumah aja. Iya. Bersantai ya, biar nanti ketika sekolah kuat menghadapi kegiatan yang padat-padat. Biasanya di sekolah kalian padat semuanya nih? Atau biasa aja? Biasanya jam kos. Biasanya jam kos. Yang jam kos biasanya mata pelajaran apa tuh? Wah, biasanya agama ya. Ada Biasanya yang agama. agama, ada yang MTK biasanya. Serius, MTK jam kos nih? Angka itu. Tangka. Iya, biasanya Miss waktu sekolah MTK nggak pernah jam kos meskipun hujan. Ada apapun, Hmm. biasanya matematika tetap masuk tuh. Kalau teman-teman yang lain gimana tuh? Apakah matematikanya jam kos juga? Kayaknya seru kalau matematika jam kos ya. Karena suatu hal yang langka. Kalau Alfa gimana nih Alfa di sekolah Alfa? Ya, biasa, Miss. Di satu seperti apa nih? Ya, kayak normalnya anak sekolah, Miss. Apakah sekolah pulang, atau ada kegiatan organisasinya biasanya setiap hari kah atau beberapa hari Jarang, saja? jarang, Miss. Gimana? Jarang. Jarang ada kegiatan. Oh, jarang ada kegiatan. Oke, kalau gitu jadi fokus dong ya sekolahnya. Sepertinya. Ya,
Oke, kalau John sama Salsa gimana nih? Kalau minggu-minggu kemarin kebanyakan jam kos. Iyalah, soalnya kemarin udah mau bagi rapot, pasti banyak jam kos dong teman-teman. Karena Iya, guru-gurunya pada sibuk rapotan biasanya. iya. Terus ada rapat guru gitu. Jadi teman-teman enak ya. Datang ke sekolah biasanya istirahat, ke kantin, jajan, main di kelas, Iya, gitu. Biasa itu minggu-minggu terakhir sekolah. iya. Jam kos sampai pulang. Jam kos sampai pulang, ya bener. Miss juga pernah kok waktu SMA kayak gitu. Jam kos sampai pulang, bahkan mungkin ada seminggu ya kayak gitu. Oke, teman-teman. Satu lagi nih, belum hadir. Salsabila Nadia. Kita cek dulu ya. Teman-teman, apakah teman-teman join grup yang ada di WhatsApp atau hanya orang tua teman-teman aja? Join. Join juga. Iya. Oke. Kalau yang lainnya? Baru orang tua, Miss. Oke. Kalau Salsa? Dua. Oke. Kalau Alfa? Baru orang tua, Miss. Oke. Kalau gitu, kan Miss tiap kegiatan di akhir, Miss selalu kirim link Zoom ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalnya mau lihat apa namanya rekaman kelas, kegiatan teman-teman atau teman-teman mau ngulas lagi terkait materinya, teman-teman boleh cek YouTube, oke? YouTube-nya nama Miss nih, Bila Rustalia. Nanti cari aja yang covernya ada wajah teman-teman. Karena kita setiap akhir kan foto tuh, jadi nanti teman-teman tahu, oh ini kelas aku gitu, oke? Oke, kalau gitu, nggak lama-lama biar kita langsung belajar. Kita lanjut aja ya teman-teman ya, udah siap belum nih? Iya. Oke, kalau gitu Miss izin share screen. Mana-mana, tunggu. Nah, udah kelihatan belum nih? Nah, teman-teman, ketika Miss mengerjakan soal atau nanti ketika teman-teman mengerjakan soal boleh ditulis di buku masing-masing juga ya, biar teman-teman itu nggak lupa terkait cara apa ya? Cara menjumlahkan atau cara mengoperasikan matematika dalam kegiatan hari ini. Oke, kita hari ini teman-teman akan belajar bilangan desimal. Kalau kemarin kita belajar pecahan dan desimal, kalau sekarang kita lebih fokus ke desimal, teman-teman. Masih ingat gak yang kita pelajarin kemarin? Tentang apa aja kalau kemarin? Masih ingat no? Kemarin hari apa tuh? Di Minggu. Apa? Ada yang ingat? Kalau kemarin kita belajar pecahan dan juga desimal, di mana kita belajar mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal maupun sebaliknya. Kalau hari ini kita akan lebih fokus ke desimal, yaitu kita akan mengidentifikasi perbedaan desimal terminasi dan desimal berulang. Kemudian kita akan mengubah bilangan pecahan lagi menjadi desimal dengan pembagian bersusun. Kemudian kita akan mengkonversi eh, desimal berulang jadi suatu pecahan menggunakan metode aljabar. Apakah teman-teman sudah belajar aljabar? Sudah. Sudah. Udah. Oke, kalau sudah Miss mau tanya nih sama teman-teman. Aljabar itu identik dengan apa? Biasanya ada apanya di aljabar itu? Variabel. Betul sekali, ada variabel. Variabel itu adalah apa ya teman-teman? Tahu nggak? Variabel itu kayak huruf kayak A, B, C, dan seterusnya. Betul. Variabel itu adalah huruf yang dimana huruf tersebut
adalah huruf-huruf yang akan kita cari atau huruf-huruf yang belum diketahui. Itu adalah variabel. Kalau konstanta, apakah teman-teman ingat apa itu konstanta? Angka, konstanta itu angka. Biasanya angka itu yang seperti apa angkanya? Konstanta tuh. Konstanta. Udah ada konstan. Berarti nilainya tetap gitu. Konstanta, nilainya tetap. Itu biasanya kalau di aljabar, kalau misalnya nih, X tambah 15. Nah, itu 15 itu adalah konstanta, X itu adalah variabel. Kalau misalnya 3X ditambah 15, X adalah variabel, 3 yang ada di depan X itu adalah koefisien, dan konstanta adalah yang angkanya, yang nilainya tetap, nggak akan berubah, kayak gitu. Oke, kalau gitu kita akan melanjutkan kegiatan hari ini. Dan tentunya di kegiatan hari ini kita akan menerapkan operasi desimal dalam konteks kehidupan sehari-hari juga. Nah, teman-teman, biasanya kalau teman-teman belanja, di struk itu suka angkanya itu desimal. Biasanya kalau misalnya jajan apapun, jajan ini, jajan di kafe, biasanya teman-teman sering jajan kah? Beli minuman, beli kopi, itu kan suka dikasih struk tuh. Nah, biasanya itu harganya nggak bulat, nggak cuma 15.000, nggak cuma berapa. Karena biasanya mm, marketing untuk penjualan itu membuat kita tertarik agar kita lebih ingin membeli karena harganya murah, karena belakangnya itu biasanya seperti ini. 99. Nah, sebenarnya ini harganya misalnya 30 kayak gitu, karena dia udah dibulatkan ke atas kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, kita akan belajar terkait desimal, di mana kalau misalnya dalam transaksi keuangan, contohnya adalah pada gambar yang di samping di sini, itu mempunyai selisih 0,01 rupiah. Mungkin kecil, tapi itu sangat berpengaruh. Jadi harganya pun beda. Nah, bilangan desimal itu digunakan untuk menyatakan nilai yang lebih spesifik atau nilai yang lebih akurat gitu. Seperti dalam struk belanja, dosis obat, kemudian nanti kalau misalnya teman-teman kuliah, itu misalnya kuliahnya di teknik itu juga akan berpengaruh ke pengukuran teknik konstruksi. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, sampai sini teman-teman. Apakah teman-teman pernah melihat angka-angka desimal seperti ini? Dalam struk, dalam harga, dalam apapun itu. Biasanya teman-teman lihatnya dalam apa nih? Biasanya struk di Indomaret. Iya, betul. Struk di Indomaret ya, kertasnya putih, kayak gitu. Oke, kalau Rafasya pernah nggak? Pernah. Oke, kalau Alfa pernah juga? Sering, Miss. Sering, sering jajan nih. Iya. Oke, kalau salsa gimana nih, salsa? Udah sering, Miss. Oke, kalau gitu teman-teman nggak asing ya sama namanya desimal atau ada komanya atau ada titiknya gitu. Oke, di sini ini adalah peta belajar hari ini. Kita akan belajar konsepnya, jenis desimal itu ada apa aja, cara konversinya. Nanti kita juga akan latihan terkait soal-soal desimal dan juga akan menganalisis soal yang sedikit mungkin tingkatnya lebih tinggi. Oke. Di sini teman-teman kita akan ngecek pemahaman teman-teman dulu terkait pembelajaran kemarin. Oke, ini ada 3 soal nih teman-teman. Kita mulai dari soal pertama. Katanya tuliskan 3/4 dalam bentuk desimal. Apakah teman-teman masih ingat? Cara mengubah bentuk desimal kita harus apain dulu nih pecahannya? Ada yang mau jawab? Kalau lupa, it's okay. Bilang lupa. Kalau ingat, boleh diingat-ingat. Hmm, Gimana, Fasya? Kalau nggak salah dikalikan bukan, Miss? Betul, Bukan. dikalikan berapa? Eh, Bilangannya harus sama. Biar jadi per seratusan. Tuh, Miss kasih tahu nih. 100, ya. Mm-mm. Berarti dikali 25 ya? Ini juga 25. Hmm. Berarti atasnya 75. Oke, bentuk desimalnya kalau kayak gini berapa nih? Masih ingat gak?
Harus ada. 0,75. Oke, keren banget. 0,75. Keren nih ya, masih ingat. Oke, karena dia ada dua angka di belakang koma. Ini adalah perseratusan. Jadi 0,75. 75-nya kita pindah, kita kasih 0. Kayak gitu. Di sini soal Mm-mm. nomor 2, teman-teman. Mana yang lebih besar nih? 0,75 atau 0,705? Yang 0,705. Why? Kenapa? Alasannya apa nih? 0, ini 0 ya. Kepanjangan nih Miss tulisnya. Mana nih yang lebih besar? Oke, tadi kata Rafasya 0,705. Kalau kata Salsa, yang mana? Yang 0,75. Oke, Salsa 0,75. Kalau kata Alfa, yang mana Alfa? Yang lebih besar. 0,75, Miss. Oke, 0,75. Kalau kata John, yang mana John? 0,75, Miss. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah 0,75. Karena, teman-teman, untuk menentukan nilai yang lebih besar, kita lihat nilai yang angkanya lebih sedikit. Kalau dalam desimal. Tapi, kalau dalam bilangan bulat, nggak ada 0 komanya, itu bisa kita pilih yang 705. Memang dia lebih besar. Tapi 705 ini, kalau dalam desimal, itu nilainya sangat kecil. Lebih kecil dari 0,75. Kayak gitu ya. Oke, jadi kita Ah, tandanya I see. seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Salah itu bagian dari belajar. Yang penting kita udah berani nih, udah berani jawab. Udah berusaha untuk mencari tahu. Oke, soal nomor 3, teman-teman. Berapa hasil kali 0,2 dikali 0,3? Dikali, jika dikali bilangan desimal, itu harus disejajarkan komanya, teman-teman. Ayo, boleh dikotret dulu, boleh hitung di otak teman-teman, boleh apapun. Miss akan tanya satu orang satu orang. Sudah ada yang sudah? Ada yang mau jawab duluan? Yang mau jawab duluan boleh angkat tangannya. Pakai raise hand. Di sana ada react. Angkat tangan. Ada nggak di Zoom? Bisakah teman-teman? Atau bingung nih cara perkalian? Teman-teman, cara mudahnya boleh diubah ke pecahan dulu, silahkan. Kalau teman-teman merasa bingung, nanti hasil dari pecahannya boleh diubah ke desimal. Atau boleh langsung dikali tuh. Kayaknya gampang nih. Gimana, John? Miss izin menjawab. Boleh? Jadi saya itu dapat pertanyaannya adalah soalnya adalah 0,2 dikali 0,3 ya.
Nah, itu Mm-mm. saya dapat hasilnya 0,06. Oke, betul sekali. Caranya seperti apa nih? Bisa dapat 0,06. Apakah diubah ke pecahan dulu atau langsung dikali? Jujur sih saya langsung dikali. Oke, kalau langsung dikali, teman-teman nih, kita jelaskan ya. Takutnya teman-teman kebingungan nih. Di sini ada bilangannya yang nggak ada nolnya. Kalau teman-teman mau langsung dikali, kita bisa langsung kali nih. 2 kali 3 itu 6. Yang pertama, dia punya satu angka di belakang koma, dan yang kedua, dia punya satu angka juga di belakang koma. Jika 1 ditambah 1 itu 2, maka dari itu dia harus ada 2 angka di belakang koma. Yang kita kalikan hanya bilangan yang di belakang angka nih teman-teman. Udah nggak ada lagi yang bisa dikalikan. Kita kasih 0, kita kasih koma, kita kasih 0. Karena tadi ada 2 angka di belakang koma. Di sini satu kita jumlahkan jadi harus ada 2 angka di belakang koma. Kalau kita ubah nih teman-teman, jadi pecahan. Ini jadi 2/10. Kemudian jadi 3/10 juga. Ini bisa kita kalikan jadi 6/100. 6/100 ini, karena ini per seratusan, harus ada 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya sama. 0,06. Kayak gitu. Gampang gak nih? Gampang. Tapi mungkin teman-teman tadi lupa ya cara mengalikannya. Jadi sedikit lama. Tapi nggak apa-apa. Ini kita cuma cek pemahaman teman-teman terkait kegiatan yang sebelumnya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nih? Atau enggak? Aman? Paham semuanya? Paham, Miss? Oke. Kalau gitu kita lanjut teman-teman. Miss izin hapus dulu. Nah, teman-teman, kita akan belajar konsep. Yang kemarin kita sebenarnya udah belajar nih. Terkait nilai tempat, terminasi, dan yang berulang. Di sini kalau nilai tempat itu ada posisinya per sepuluhan, per seratusan, per seribuan. Itu adalah untuk pecahan yang nantinya akan diubah ke dalam desimal. Kalau persepuluhan, itu di belakang koma ada satu angka, kalau per seratusan ada dua angka di belakang koma, kalau per seribuan ada tiga angka di belakang koma. Nah, di sini kalau terminasi itu adalah desimal yang memiliki jumlah angka terbatas di belakang koma, atau contohnya seperti 0,5. Itu angkanya di belakang koma terbatas cuma satu, kayak gitu. Kalau yang berulang itu contohnya seperti 0,3333, panjang sekali tiga-tiganya. Itu adalah desimal yang berulang, yang dimana desimalnya ini memiliki pola angka yang terus diulang tanpa henti. Misalnya 0,333 sampai 0,17, 17, 17, 17. Nah, itu adalah desimal yang berulang. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini, kalau per sepuluhan itu 1/10, per seratusan 1/100, kalau per seribuan tentunya 1/1000. Nah, ini adalah terminasi versus desimal yang berulang. Tentunya berbeda kan? Ini tadi memiliki angka yang terbatas di belakang komanya. Terbatas. Dia nggak banyak angkanya. Kalau ini tak terbatas. Sampai dia ada titik-titik tiga yang dimana kita entah kapan tuh dia berhentinya. Sampai 18-18-nya. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, biasanya yang terjadi pada pembagian 2, pembagian 4, pembagian 5, itu akan menjadi desimal terminasi. Kalau desimal berulang, biasanya ketika kita membagi dengan 3, 11, 7, dan yang lainnya. Oke, kalau gitu kita lanjut nih teman-teman. Eh, ini adalah metode pembagian bersusun. Di sini langkahnya kita harus membagi pembilang dengan penyebut yang mana pembilang itu adalah yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Kalau misalnya kita bagi dengan pembagian biasa akan menjadi seperti ini. Atau teman-teman bisa membagi dengan pembagian bersusun, pakai pembagian kurung. Teman-teman, bisa nggak pakai pembagian kurung nih?
Udah pada gede nih. Udah SMP, udah SMA. Ah, masih ingat nggak sama bagi kurung? Atau nggak pernah gunain bagi kurung? Gimana nih? Kita simpan 5 di sini. Simpan 8 di sini. Cara bagi kurung. 5 dibagi 8 itu nggak bisa. Nah, halo Nadia, boleh ikutin kegiatannya ya? Ya, Kak. Iya, Kak. Maaf ya, Kak. Iya, Lagi lagi di di jalan. perjalanan, sinyalnya jelek, Kak. Oh, Sinyalnya jelek. iya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau diulang kegiatan hari ini, nanti kakak kirim video YouTube-nya ya, di akhir kegiatan ya. Iya, Kak. Makasih. Oke, oke teman-teman. Ada yang masih ingat nggak cara pembagian gini atau teman-teman ini nggak pernah pakai ini? Atau langsung aja pakai kalkulator kalau pembagian? Biasanya di sekolah gimana nih? Di SMP atau di SMA apakah masih tetap menggunakan bagi kurung atau kayaknya gurunya langsung aja deh, anak-anak, biar cepat gitu. Gimana tuh? Masih menggunakan nggak bagi kurung di sekolah? Atau udah nggak pernah? Jarang? It's okay, nggak apa-apa. Masih pernah sih, masih Masih, pakai. Ya, masih ingat dengan caranya. Kalau nggak, it's okay, nggak apa-apa. Kita aja usaha gunain itu, nanti teman-teman malah kebingungan lagi. Kalau udah lama nggak digunain. Oke, kalau gitu, cara pembagiannya seperti ini. Kalau teman-teman lebih mudah, sebenarnya bisa menggunakan pecahan, teman-teman. Ya, yang diubah ke perseratusan. Nanti akan jadi 625 per 100. Jadi per 1000. 0,625 gitu. Karena dia ada 3 angka di belakang koma. Nah, di sini teman-teman. Di sini kita akan mengubah desimal berulang. Kita akan menggunakan variabel X untuk mewakili bilangan. Yang dimana kita akan mengalikan dengan 10, 100, atau 1000 untuk menggeser pola berulangnya. Misalnya nih, X-nya itu adalah 0,07. Maka, biar kita bisa untuk menemukan desimalnya, kita caranya 0,07 ini, kan 7-nya berulang terus ya. Yang berulangnya ini adalah satu digit, teman-teman. Berarti kita bisa dikalikan dengan 10, karena dia satu digit. Kecoret. Kita bisa kalikan dengan 10, karena dia satu digit. Jika dikalikan 10, teman-teman, angka yang ada di depan ini akan maju satu langkah. Jadi 7,77 sampai selanjutnya. Kemudian, karena ini masih berulang nih teman-teman, kita bisa bagi dengan 10. Nanti akan menghasilkan ini, 7,0. Yang dimana, coba sebentar, kita akan buat persamaan dulu. Tunggu ya. Kita akan buat persamaannya. Tunggu. Miss mau share screen. Mana nih? Eh, Nah, udah ada belum? Ini tunggu. Kita mau ketik. Tadi untuk bilangan desimalnya adalah berapa? X-nya itu, nah X. X sama dengan 0,77. Nah, dari sini
Ini kita bisa buat jadi persamaan pertama. Pernah belajar aljabar kan? Nah, ini biasanya suka ada persamaan pertama, persamaan kedua, nantinya kita operasikan. Kemudian kita buat lagi persamaan yang kedua. Yang kedua itu kita buat persamaan bagi 10 atau kali 10 yang tadi. Jadi 10x sama dengan 7,77. Nah, ini adalah yang kedua. Cara untuk kita mendapatkan desimalnya yaitu dengan mengurangi yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Ini, tunggu. 10x sama dengan 7,77. 7-nya 3 ya. Dikurangi dengan x sama dengan 0,77. Oke, gini dulu. Nah, kita kurangi. Caranya, tunggu ini belum sejajar nih. Untuk x-nya. Nah, oke. Kalau kita kurangi, teman-teman, 10 dikurangi 1, kan ini x itu 1 ya. 10 kurangi 1 itu kan jadi 9. 9x. Ini 7777 jika dikurangi dengan bilangan yang sama, itu akan jadi 0. 7 ini kurangi 0, akan tetap 7. Jadi 9x sama dengan 7. Kayak gini. Nah, jadi jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan, x itu adalah 7/9. Karena 7-nya ini adalah sisi kanan dan 9-nya sebagai pembagi atau penyebut. Kenapa 9? 7/9, kayak gini. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, ini kira-kira buat apa gitu, Kak? Oh. Tentang membahas apa gitu? Ini tentang membahas mengubah desimal yang berulang menjadi pecahan. Mengubah desimal menjadi pecahan. Karena materi-materi yang akan kakak sampaikan di setiap Zoom itu menyesuaikan dengan hasil diagnostik teman-teman. Ketika teman-teman itu join di Algonopa, teman-teman tes dulu kan? Betul nggak? Nah, itu kakak sesuaikan dengan diagnostik teman-teman kayak gitu. Apa yang perlu dibahas dan apa yang perlu ditingkatkan kayak gitu. Karena di hasil yang kemarin tentang kita belajar desimal, ternyata teman-teman masih ada yang kebingungan terkait desimal dan juga pecahan. Maka dari itu kita akan lebih meningkatkan pemahaman teman-teman terkait desimal dan juga pecahan gitu. Karena teman-teman tentunya kan di sini udah pada kelas yang besar nih, kelas 8, kelas 9 itu perlu. Biar teman-teman lebih mudah nanti ketika untuk apa namanya? Mengerjakan soal-soal yang lebih kompleks lagi di sekolah gitu. Kita akan menguatkan konsep dasar dulu teman-teman. Begitu, Nadia. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Oke, takutnya ini ada di Ini soal 9-nya itu dari mana, Miss? 9-nya ini. Dari Iya. sini. Kan dia 9x. Biar 9-nya hilang karena dia ini perkalian, kita ubah jadi pembagian. Jadi 7/9, dia pindah 9-nya ke bawah. Kayak gitu. Udah pernah 10-nya belajar dikurangi di mana? apa? 10-nya dikuranginnya kemana itu? 10 Ada. ini. Ya. Nah, 10 ini kan adalah 10x. Kalau dalam aljabar, kita itu bisa menjumlahkan dan mengalihkan atau mengoperasikan aljabar itu sesuai dengan variabelnya karena dia sama-sama x,
maka harus kita sesuaikan dengan yang X. 10 ini, 10X kan, kita kurangi dengan X atau 1X. 10 dikurangi 1 itu adalah 9X, kayak gitu. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, jadi ini nih, ini kayak yang lebih kayak misal 2 buku ditambah 1 pena gitu. Hasilnya berapa? Betul. Kayak persamaan 1 persamaan 2 gitu ya, Kak. Iya betul, tapi di sini kita akan belajar desimalnya dulu sebelum ke aljabarnya gitu, sebelum ke hal yang lebih kompleks gitu. Oke, Kak. Oke, habis ini ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman? Alfa bisa? Salsa? John? Bisa, Miss. Oke. Rafasya, ada yang bingung nggak? Udah? Udah. Oke. Salsa gimana Salsa sama Alfa? Apakah Salsa terkendala? Gimana Salsa? Sudah? Atau bingung? Iya, bisa, Miss. Bisa. Kalau Alfa gimana Alfa? Bisa, Miss. Bisa. Oke teman-teman. Kalau teman-teman nanti haus, boleh sambil siapkan minum ya di sampingnya. Biar teman-teman mudah untuk minum. Oke. Kalau gitu kita lanjut nih. Nah, di sini teman-teman, ini adalah contoh soal pertama. Teman-teman pernah belajar FVB atau faktor persekutuan terbesar. Biasanya di SD itu ada FPB, ada KPK, itu ada di kelas 4 biasanya. Materi FEB dan KPK. Udah pernah belajar belum? Yang biasanya itu pakai pohon faktor, teman-teman. Pakai pohon faktor, ada yang pakai tabel juga, ada yang pakai kayak gini. Kayak gini, misal di sini angkanya berapa, di sini angkanya berapa, terus ada yang kayak gini. Nanti kayak gini. Udah pernah belajar kayak gini belum? Pernah, Oke. Miss. Pernah. Oke. Udah, Kak. Oke, kalau gitu, nih di sini ini adalah contoh soal pertama di mana soalnya itu adalah 0,375. Di sini katanya ubah ke dalam pecahan paling sederhana. Karena dia ini adalah per seribuan, ada 3 angka di belakang koma jadi per seribuan. Maka dari itu, kita harus sederhanakan pecahan ini. Awalnya kan kayak gini nih, 375 per 1000. Kita akan sederhanakan membagi dengan 125 dengan bilangan yang paling besar, sehingga keduanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Jadilah pecahan yang paling sederhana adalah 3/8. Kayak gitu teman-teman. Karena ini 3/8 udah nggak bisa disederhanakan lagi, sudah mentok. Kalau 3 dibagi 3 mungkin 1, tapi 8 nggak bisa dibagi 3. Kayak gitu. Kayak sampai sini teman-teman, paham nggak? Paham, Miss. Oke. Miss, yang 125 itu dari mana, Miss? 125 dari EPB. Tapi teman-teman, cara mudahnya mungkin teman-teman bisa bagi dulu dengan bilangan yang belakangnya ini angka 5 nih. Jadi bilangan yang terkecil kalau teman-teman mau bagi satu-satu dulu gitu. Misal, teman-teman mau bagi dulu 375 dengan bagi 5. Nanti kan jadi 75 per berapa tuh? 1000 dibagi 5, nanti per berapa? Nanti teman-teman sederhanakan lagi sehingga pecahannya jadi sederhana. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman sudah tahu bilangan yang paling besar bisa menyederhanakan, bilangannya berapa itu boleh langsung menyederhanakan. Tapi kalau teman-teman mau satu-satu dulu, kayak dibagi 5 dulu, terus nanti dibagi 15 dulu, itu boleh. Kayak gitu. Untuk menyederhanakan suatu bilangan desimal menjadi pecahan. Sampai sini, ada yang bertanya lagi nggak? Paham sampai sini? Untuk nomor 1, mengubah desimal ke pecahan. Seperti yang kemarin ini materinya. Paham. Berapa besar yang biasanya? Oke. Tadi 0,375. Per berapa itu? 1000. 1000. Tri- Tiga angka.
Kalau nggak dibuatkan dua angka belakang koma kali berapa itu? Dulu. Terus Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? langkah-langkahnya Bibi ini. Ini Nadia langsung bisa? dihapusnya. Dia kan nggak rapi. Nadia bisa? Oke, Alfa bisa, Salsa, dan juga Rafasya. Bisa, Miss. Oke, kalau Nadia, Alfa, Rafasya? Bisa, Miss. Oke, Bisa. oke. Nah, teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan yang berulang kayak tadi nih. Ini berulangnya 12, 12, 12. Ada 2 digit. Kalau ada 2 digit, kalau yang tadi kan 0,7 dia cuma 1 digit berulangnya. Berarti kita majunya 1. Kalau misalnya 2, kita kalinya 100. Kalau yang tadi kita kalinya 10 karena dia 1 digit. Kalau 2 digit kita kalinya 100 karena yang maju ini 2 angka. Nah, kita kayak tadi nih, 100 dikurangi 1. Tentunya 99. Ini nanti hasilnya akan jadi 12, karena 12 dikurangi 12, 12 ini akan jadi habis atau 0. Di sini jadi akan 12,0 nanti. Atau kita bulatkan jadi ke bawah itu adalah 12. Jadi 99 X sama dengan 12. Jadi X-nya itu adalah 12 per berapa? Per 99. Oke, 12 per 99 ini bisa kita sederhanakan teman-teman. Kita bagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. Dan 9 dibagi 3 tentunya 3. 9 lagi bagi 3, 3 lagi. Oke, kayak gitu. Mudahnya gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Bisa teman-teman? Kalau mau sambil tulis silahkan, boleh sekali. Kalau tulisnya nanti mau sambil nonton lagi, memahamin lagi, boleh banget. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih tentang yang 2 angka? Tipsnya teman-teman ketika diminta untuk mengubah desimal berulang ini ke dalam bentuk pecahan, teman-teman ini harus melihat bilangan yang berulangnya itu berapa kali. Kalau yang bilangan berulangnya itu seperti tadi, kayak gini, sebentar. Kalau bilangan berulangnya itu 0,777, itu semuanya 1 digit, 1 angkanya terus berulang. Berarti itu per sepuluhan, teman-teman. Itu harus dikali dengan 10x nanti. Kalau misalnya 0,12, 12 itu kan dua angka terus berulang. Jadi karena ada 2 angka yang berulang, yaitu angkanya itu 12, maka harus kita kalikan 100. Kalau misalnya dalam desimal, 2 angka itu kan per 100, maka dia per seratusan dikali dengan 100x. Kalau misalnya 3 angka yang berulangnya, 0,123, 123, 123, itu berarti per 1000. Kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman paham? Oke, Miss izin hapus ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini adalah soal ketiga. Misalnya ini betul yang tadi kata Nadia tentang aljabar di sini. Tapi kita nggak menggunakan variabel dulu, kita masih menggunakan desimal. Di sini soal kontekstualnya yaitu ibu membeli 2,5 kilogram gula dan 1,75 kilogram tepung. Berapa total berat belanjaan ibu? Berarti teman-teman, ketika ditanya total itu berarti jumlahnya, yaitu tandanya harus tanda tambah atau tanda plus. Ketika dijumlahkan, untuk bilangan desimal, itu harus sejajar tanda komanya teman-teman. Nah, kita kasih koma, di sini 1, di sini 7, di sini 5. Nah, ini biasa aja dijumlahkan. 5 turun ke bawah,
5 tambah 7, 12. Ini dijumlahkan, ada 4. Kita kasih koma. Kayak gini. Gampang nggak? Oke. Salsa sambil tulis ya? Oke, boleh. Kalau udah, nanti Miss izin hapus. Pokoknya bilangan desimal apapun, teman-teman, ketika teman-teman mau menjumlahkan, mengalikan, membagi, tentunya itu harus disamain dulu. Mau itu komanya atau teman-teman mau itu diubah ke dalam pecahan, itu harus diubahnya misalnya ke dalam persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan. Nih teman-teman, kalau teman-teman ada yang bingung, kenapa sih ini 2,50? Kenapa jadi ada 0? Karena apa? Karena di sini kan ada dua angka ya di belakang koma. Sedangkan yang di sini ada satu angka. Karena kita mau nyamain biar dia keduanya ada 2 angka. Di belakangnya kita kasih 0, teman-teman. Karena 0 ini nggak akan mempengaruhi nilai yang sebelumnya gitu. Kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman paham? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Miss izin hapus ya. Nah, kita akan praktek di sini ada 6 soal. Kelihatan gak sih? Sebentar. Kita ubah dulu ininya. Eh, stop. Tunggu ya. Nanti teman-teman akan mengerjakan 6 soal. Teman-teman boleh dikerjakan dulu di buku atau pakai annotate juga boleh. Nanti teman-teman akan tunggu. Kan mengerjakan 6 soal ini terkait mengubah ke dalam bentuk desimal atau menjumlahkan, dan juga ada mengubah pecahan ke dalam pecahan. Nah, ini soalnya. Oke, silakan dikerjakan. Boleh pakai annotate di sini langsung kerjain, boleh banget. Di sana ada annotate yang gambar kayak spidol kecil warna hijau, biasanya ada di ujung kiri, ujung kanan, di ujung bawah biasanya, kalau nggak di ujung atas. Gambarnya itu seperti spidol kecil. Kalau untuk mengubah ke dalam desimal, teman-teman harus diingat, bisa diubah ke dalam persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan, biar teman-teman lebih mudah untuk melihat angka desimalnya. Dan kalau untuk mengubah dari desimal ke pecahan, itu harus teman-teman lihat ada berapa angka di belakang koma. Kalau ada satu angka, itu per 10. Kalau ada 2 angka, itu per 100. Kalau misalnya berulang, itu harus dilihat angkanya yang berulang berapa kali atau berapa digit yang berulangnya. Apakah 1 digit? Kalau 1 digit tadi dikali dengan 10x, kayak gitu. Oke, sudah ada yang udah belum? Nomor 1 sudah, nomor 2, nomor 3. Di sini ada berapa orang nih? Ada Alfa, Nadia, ada Rafasya, ada John, dan juga ada Salsa. Oke, satu orang satu soal deh, kalau gitu.
biar semuanya ngerjain. Nanti satu soalnya lagi, itu bagiannya Miss. Oke teman-teman, mau baginya kayak gimana nih? Mau Miss yang bagi atau teman-teman yang pilih? Pilih aja, Miss. Boleh, Rafasya mau nomor berapa? Hormat. Nomor 4, oke. Sepertinya itu paling mudah Eh, di Rafasya. Kalau John, Alfa, Nadia mau nomor berapa? Saya nomor 5. Oke, ini John. Alfa nomor berapa, Alfa? 1 bis. Oke, ini Alfa. Kalau Nadia, mau nomor berapa Nadia? Nomor 2 Miss. Oke, ini Nadia. Salsa, ada dua pilihan nih Salsa. Nanti sisanya Miss yang kerjakan. Nomor 6, Miss. Oke, keren banget. Ini Salsa. Oke, silakan teman-teman. pakai anotet, Miss. Boleh dong pakai annotate, biar Miss tahu caranya. Oke. Oke, kalau gitu. Yang kelas 8 tuh Alfa ya atau Rafasya? Aku sebenarnya kemarin ralat, Miss. Aku sebenarnya kelas 9. Gugu Oh, pas lagi kemarin. oke. Oke, Miss kira kelas 8. Kalau Enggak. Alfa kelas berapa nih Alfa? 8 ya? Iya, betul kelas 8. Iya, Miss. Oke, berarti yang kelas 8 hanya Alfa. Yang lainnya kelas 9 dan SMA. Yuk, semangat yuk. Ini mana ini ya? Caranya boleh boleh pakai yang teks, boleh pakai yang coret-coret yang ada tulisan draw-nya atau Oh tulisan iya iya. seperti spidol. Nggak apa-apa kalau tulisannya mau besar juga nggak apa-apa karena Miss tahu pakai annotate itu tulisannya nggak akan sempurna, nggak akan rapi. Nggak apa-apa. Iya. Kalau kesulitan menulis nggak apa-apa nanti disebutkan, tapi disebutkannya dengan caranya. Kayak gini bukan sih, Miss? 0,8. Terus? Miss boleh bisa apa? Kasih contoh nggak Miss? Nomor 2 itu. Kayaknya Nadia ketinggal tadi. Nomor 2, Nadia. Iya. Itu kan 7/8. Nadia harus ubah ke desimal. Berarti Nadia harus kalikan dengan bilangan apapun, tapi atas dan bawah bilangannya harus sama, nanti harus jadi per seratusan atau per seribuan. Silahkan. Rafasya, Yang harus per 100 atau per seribuannya itu yang pembilang atau penyebutnya Miss? nyebut nak, yang bawah. Oke. Oke, Rafasya, ini kita ubah ke Oh, pecahan, jangan desimal lagi dong, itu jadi berat bentar, kali. bentar, bentar, bentar. Betul itu udah 8/10, tapi Rafasya harus ubah lagi. Biar dia jadi pecahan yang paling sederhana. Oh iya, iya, iya. Dibagi berapa tuh? Bagi 2 ya? Boleh, coba bagi dua. Jadi berapa? Ini berarti atasnya juga bagi 2 dong. Betul dong. Kalau bawa bagi dua, atas juga harus sama. Sama dengan, aduh, biasanya. Ini 4, Hmm, yang ini per 5. Oke, udah. good job. Keren banget. Ayo, kita tunggu yang lainnya nih. Semangat, guys. Ayo, Chan. Ayo, John. Ayo, Alfa. Ayo, Nadia. Dia lagi di jalan nih, Nadia nih. Makanya belum selesai. Nulisnya belum beres. John, bisa nggak, John? Udah, Miss, udah selesai. Pakai anotet dong. Oke. Oke. Hmm, hmm.
John nomor 5 ya? Oh iya. Iya, Miss, nomor 5. Hmm. Gak, Miss tadi salah lihat, kirain yang nulis warna merah itu John, ternyata Nadia. Kenapa jadi 800 tadi, Miss? Lah, banyak banget gitu. Ternyata Nadia. Gampang itu kalau pecahan ya. Teman-teman, Miss yakin sih sebenarnya teman-teman tuh bisa. Cuma teman-teman tuh karena mungkin ini materinya udah lewat banget, udah lupa mungkin ya. Tapi kita harus kuatin nih materi-materi ini. Apalagi John nih. John mau nanti teman-teman mau TKA. Biasanya di soal-soal itu jauh sama soal yang ada di sekolah, teman-teman. Gak apa-apa, John. Kalau tulisannya besar juga nggak apa-apa. Kalau nggak boleh pakai teks, di sana ada tulisannya T. Bisa diketik kalau T, teks. Nah, itu kebaca nggak tulisannya kayak Astagfirullahaladzim. Kebaca kok, karena tulisan kakak juga kalau tulis dipakai annotate itu sampai innalillahi, bukan astagfirullah lagi. Anaknya berapa ya? Tulisannya sangat sangat ini Lupa, ya dia kalau cuma pakai boleh cek. annotate. Baca. Iya. Good job. Keren. Teman-teman semuanya keren. Miss mau pakai warna apa ya? Hitam aja deh checklistnya biar beda. Nah, oke. Alfa, bisa nggak Alfa? Apakah mau Miss bantu cara awalnya? Bentar, Miss. Oh, Nge-lag, Miss. like. Nge-lag. Nih, Miss bantu Ah, awalnya kayak gini ya. 2/5. Ini alfa bisa ke persepuluhan sebenarnya. Bisa ubah ke per 10. Nanti alfa harus kali ini dengan bilangan berapa. Atas dan bawahnya harus sama alfa. Nah, 5 kali berapa biar jadi 10? 5 kali 2. 2. Kalau bawah kali 2, atas juga harus dikali 2. 2. Oke. 2 kali 2, 4. 4. Oke, Miss yang tulis di sini nih. Sekarang, kalau misalnya persepuluhan, berarti ada berapa angka alfa untuk jadi desimal? Nah, 1. 1. Kita tulis 4. Nah, berarti di depannya apa? 0. Kayak itu bisa, itu nggak nge-lag tuh. Oke, alfa nggak nge-lag ternyata. Good job, alfa. Keren. Nah, oke. 15/100. Kejut dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 100 bagi 5, 20. Kita checklist di nomor 5. Keren banget. Di situ 0,87 bukan 1 itu. Ya, kebaca kok karena di atasnya udah angka 7. Aman. Karena Hmm. pakai annotate ya, jadi tulisannya mencong-mencong. Iya, Miss, jujur pakai ini susah banget, setengah mati nulisnya, Iya, ampun. memang. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pen untuk di tab, itu lebih mudah biasanya. Tapi karena Iya, misalnya nggak punya, ya sama lah kayak teman-teman. Jadi tulisannya mencong-mencong. Nggak apa-apa. Jadi belajar nulis lagi nih kita. iya. Balik lagi flashback. Balik lagi jadi kelas 1. Kelas 1 SD. Oke, ih, bisa nggak nih? Bisa nggak, Salsa? Miss bantu. Awalnya itu
X-nya tadi 0, berarti yang kedua itu adalah 10. X, karena dia seperti ini salsa. Karena dia satu angka yang berulangnya. Jadi angka 6-nya itu maju 1, jadi 6,666. Sampai tak tahu. Sampai kapan dia. Kemudian bisa kita kurangi. Salsa. 10X sama dengan 6,666 dengan X sama dengan 0,66. Nah, nanti hasilnya adalah 9X sama dengan 6. Jadi, bentuk pecahannya adalah X. X sama dengan 6 per 7 per 9. Kayak gitu, Salsa. Bisa nggak nih kalau kayak gini? Kayak gini ya harusnya ya. Karena di sini, di soal yang sebelah kanan, itu kita ubahnya ke bentuk pecahan. Pecahan yang paling sederhana. Oke, betul seperti ini bisa. Tapi yang paling sederhana adalah 6 per 9. Tapi betul kok, aman Salsa. Oke, teman-teman, kita kerjain nih nomor 3. Bisa nggak ya, teman-teman? 1/6. Kita ubah ke dalam desimal berulang. 1/6 itu seperti 1/6. Ini adalah 1/6. 1/6 ini bisakah kita ubah ke dalam desimal? Harus kita jadikan per berapa? Ya, ada yang bisa bantu, Miss? Kita gantian. Miss bantu kalian, kalian bantu Miss. Biar kita sama-sama belajar. Ayo. Gimana tadi, Miss? Ini 1/6 nih. Di Nah, gimana ini? Biar jadi desimal. Biar jadi 0,0, biar ada koma-komanya. Harus diapain? biar jadi Itu dikali 10 ya, Kak? Ditambahin, ditambahin nolnya. Hmm? Apa enggak? Ditambahin nolnya. Yang mananya? Dikali 10. Yang 10-nya. 10-nya? Mana 10? Satunya. Satunya. Satu dikali. Iya. Ini. Oke, kalau kayak gini. Gimana lagi? Terus ditambahin 0, yang itu. Yang mana? Iya bukan. Di sampingnya, Kak. Di samping. Kayak kita ngebagi biasa gitu, Kak. Iya bukan ya, Kak? Di sini? Bukan, Kak. Di samping 10. Samping 10? Ya, Nah, 0, gitu. Kayak kita ngebagi biasa gitu, Kak, jadinya. oh, kayak kita bagi biasa. Oke, kalau gitu gimana lagi? Bisa, teman-teman? Ada yang bisa nggak? Yuk, kita belajar bareng-bareng nih. Biar ingat lagi tentang yang desimal berulang. Kalau tadi awalnya kita mengubah desimal ke pecahan, tapi kita akan sebaliknya nih. Dari pecahan ke desimal. Bisa nggak teman-teman nih? Kita bagi kurung deh, teman-teman. Biar teman-teman ingat nih. Nah,
Tadi kita ubah, kita tambah jadi 10. Di sini 10 dibagi 6. Gini dulu awalnya. Jangan dulu 10. Awalnya kan dia 1 dibagi 6. Dia nggak bisa 0. Kita kasih koma. Di sini 10. Habis itu, kita cari suatu perkalian yang mendekati atau yang bisa mendekati 10. Berapa? Berapa kali 6 yang nanti hasilnya mendekati 10? 1. Oke, good job. 1. Kemudian 1 kali 6. 6-nya simpan mana nih? Di bawah 10. Di bawah 10, di bawah 1, apa di bawah 0? Di bawah 10. Iya, memang di bawah. Di bawah 0. Oke, betul. Di bawah 0. Nah, kita kurangi, teman-teman. Bisakah teman-teman mengurangi ini? Nih, dia 10. Berarti 10 kurangi 6? 4. Oke, 4. Kemudian gimana lagi nih, teman-teman kan udah belajar nih, pembagian kurung. 4 ini kita harus apain? Harus apain? Apakah harus kita tambah 0? Apakah harus langsung dibagi ke 6? Ya, masih ingat nggak pembagian kurung? Oke. Ditambahin 0 lagi, Kak. Tambahin Oke. 0 lagi. Betul, berarti 40 dibagi 6. 6. 6 kali 6, 36. Karena dia mendekati ke 40. 36 ini kita kurangi. 40 kurangi 36, dia punya sisa berapa? 4 lagi. 4 lagi ya. Jadi kita tambah 0 lagi. Nah, sampai selanjutnya berarti akan seperti ini. Polanya berulang. Ini adalah bentuk desimal dari 1 dibagi 6 atau 1/6. Ini bentuk desimalnya yang ini. Gitu teman-teman. Untuk mencari bentuk desimal. Sampai sini teman-teman. Ada yang pusing nggak? Ada yang bingung nggak? Gimana nih? Yang menurut teman-teman yang mudah itu ketika teman-teman mengubah kemana? Dari apa kemana? Oke. Salsa, Salsa, Alfa, John, Rapasya, Nadia. Yang menurut teman-teman mudah ketika mengubah ke desimal atau kita mengubah ke pecahan dari desimal? Atau keduanya susah-susah gampang? Ubah ke desimal mudah, Kak. Tapi Hmm? yang harusnya dikali berapanya itu yang ribet. Oh, harus cari dikali berapanya yang ribet. Oke, kalau harus kita cari kali berapanya yang ribet, kita pakai cara terbalik. Karena yang kita cari ini adalah yang dikali berapanya, maka kita cari 10 ini contohnya ya. 10 dibagi 5 nanti hasilnya. Di sini kita akan tahu kita bisa kali berapa. Kayak gitu. Caranya gitu. Yang persepuluhan per seratusnya kita bagi dengan penyebut yang di bawah. Jadi nanti kita tahu dibagi berapa. Kayak gitu. Contohnya ini juga nih. Kita kan nggak tahu nih dibagi dengan berapa. Nah, bukan dibagi. Kalau ini udah sih. Bentar. Kalau yang ini nih. Nah, yang 8. Berarti 100 dibagi 8 gitu. 100 dibagi 8 nanti akan beberapa bilangannya kita temukan. Jadi bilangan yang kita temukan itu bisa jadi bilangan yang kita akan kalikan ke dalam pecahan tersebut. Kayak gitu teman-teman. Sebenarnya kalau dalam matematika teman-teman bisa dibulak-balik. Kalau misalnya, oh teman-teman itu lebih minus misalnya di pembagian. Berarti teman-teman caranya cari suatu perkalian yang mendekati dengan pembagian tersebut. Kalau teman-teman itu jagonya di pembagian, teman-teman berarti cari pembagian tersebut yang akan menghasilkan perkalian
yang teman-teman inginkan. Kayak gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Nggak? Oke, kalau gitu. Nggak ada, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, jangan hapus ya. Nanti teman-teman bisa lihat ini lagi di YouTube. Nah, tadi betul nih kunci jawabannya. 0,4, 0,875, 0,166666666 sampai panjang banget kayaknya ini. Terus 8/10 atau 4/5 tadi betul banget. Kemudian tadi 15/100 sampai dengan disederhanakan 3/20 dan tadi metode aljabar yang terakhir adalah 2/3. Tadi kan 6/9 ya. 6/9 bisa kita sederhanakan jadi 2/3. Sama-sama dibagi 3. Kayak gitu. Nah, teman-teman. Coba boleh dong diskusi. Kenapa sih menurut teman-teman ketika tadi kan kita udah belajar tentang yang desimal berulang nih. Mengapa menurut teman-teman pembagi kayak 3, 7, 9 itu menghasilkan desimal yang berulang. Sedangkan tadi kita membagi dengan 2, 5 itu menjadi desimal terminasi atau desimalnya itu dengan em, apa tadi namanya? Terbatas. Jadi nggak berulang. Contohnya 0,5 kayak gitu. Ya kan 0,5 itu hasil dari pembagian 1/2. Itu pembaginya 2. Menurut teman-teman, kenapa hal itu terjadi? Ada yang bisa mengungkapkan pendapat nggak? Di sini nggak ada jawaban yang benar atau nggak ada yang salah. Miss pengen tahu nih, menurut teman-teman gimana? Karena teman-teman, Miss percaya teman-teman sangat kritis sekali. Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ini berhubungan dengan materi faktor. Faktor atau faktor prima. Oke, ada yang mau ngungkapin nggak pendapat teman-teman? John nih, John yang paling senior di sini. Mau ngungkapin nggak, John? Bentar, Miss. Masih mikir dulu. Oke, nggak apa-apa. Ini menurut pikiran teman-teman aja. Mengapa sih angka 3, angka 7, angka 9 itu sering menghasilkan suatu desimal yang berulang? Kayak tadi, berulang itu jadi tak terbatas. Kalau terminasi itu terbatas. Oke, ada yang mau bicara? Miss hitung sampai 10. Kalau nggak ada, nanti kita simpulkan bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada yang mau bicara tentang pendapat teman-teman terkait mengapa pembagi seperti 3, 7, 9 atau yang lainnya itu akan menghasilkan desimal berulang. Sementara angka 2, angka 5 itu menghasilkan desimal yang terminasi atau terbatas. Ada yang mau bicara? Atau enggak ada? Kalau enggak ada, boleh gelengkan kepalanya.
Oke. Oke. Teman-teman, kenapa sih hal ini terjadi nih? Karena ini merupakan, ini ada kaitannya dengan suatu faktor prima, teman-teman. Jadi, penyebut selain faktor prima dari 2 dan juga 5, itu nantinya akan menimbulkan atau akan menghasilkan suatu desimal yang berulang. Jadi kalau misalnya penyebutnya itu 2, itu 5, itu akan menghasilkan desimal yang terminasi. Gitu. Jadi ini berhubungan dengan suatu faktor prima. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya berhubungan dengan materi-materi yang ada di SD. Kayak gitu. Tentunya materi yang di SD itu kelas 4. Biasanya materi kelas 4, 5, 6 itu akan ke bawah ke SMP, SMA. Itu materi dasar yang harus teman-teman kuasai sebenarnya. Biar teman-teman lebih mudah ketika nanti mengerjakan soal-soal yang lebih kompleks seperti aljabar, fungsi. Misalnya nanti kalau misalnya teman-teman kuliah nih ada kalkulus, itu akan sangat berpengaruh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau gitu kita lanjut teman-teman. Kita sedikit lagi nih waktunya. Nah, ini ada soal cerita. Teman-teman kira-kira bisa nggak nih selesaikan soal cerita ini dengan operasi perkalian desimal? Malah tadi ada kunci jawabannya nih. Nih, di sini teman-teman ada seharga satu apel itu harganya 25.550. Kemudian jika Budi itu membeli 0,5 kilogram, berapa harga yang harus ia bayar? Teman-teman, cara mudah untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu nih bentuk pecahan 0,5. 0,5 itu pecahannya 1/2. Berarti, jika Budi ini membeli 1/2 kilogram, sedangkan harga satu apel ini yang diketahui 1 kilogram, berarti harga yang harus ia bayar tentunya adalah setengahnya. Oke, berapa harga setengah dari 25.550? Dibagi 2 aja teman-teman. Mudahnya kayak gitu. 50 bagi 2 berapa? 500 bagi 2 berapa? 25 bagi 2 berapa? 12.500 bukan, Miss? Oke, kita cek karena udah ada yang mau jawab nih. Kita bagi 2. 12.500. 12.500. 500. Oke. Jawaban yang tepat adalah 12.750. Karena di sini ada pecahannya tadi. Nah, dia kayaknya nggak kelihatan nih. Di sini ada 50-nya. Ini 0,5 ini kita bagi 2 karena pecahan dari 0,5 itu tadi 1/2. Jadi, cara mudahnya, ini kita kali 1 akan tetap jadi harga segitu. Jika kita bagi 2, ini 50 bagi 2, 25. Kemudian 500 bagi 2, 250 ya. Kemudian nanti 25 bagi 2 berapa, sisanya kita masukin ke dalam yang ratusan, kayak gitu. Sampai sini teman-teman. Ada yang ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Atau nggak ada? Nggak ada? Nggak ada, Miss. Nggak ada, Miss. Oke. Kalau nggak ada, kita clear dulu. Nah, kita akan belajar berpikir kritis tentang mengubah ini. Tentunya kita udah belajar ini nih tadi nih. Berarti, ini X sama dengan segini. Karena dia ini satu angka yang berulangnya jadi persepuluhan, teman-teman. Jadi, kita ubah
dia menjadi persepuluhan. Berarti kalau kita ubah dikali dengan 10, dia akan maju nih ke depan. Akan maju. Angka yang 9 ini akan maju, nolnya akan hilang. Tapi dia masih tetap berulang. Nah, ketika seperti ini, teman-teman di sini kan akan mengubah ke dalam, eh, akan menentukan nilai X. Atau nanti bisa teman-teman mengubah ke dalam bentuk pecahan. Caranya, yang lebih besar tentunya harus dikurangi dengan yang lebih kecil. Yang 10X ini kita kurangi dengan yang, bentar, nggak kelihatan nanti. Yang 10X di sana, kita akan kurangi dengan yang X. Nol koma 999. Itu kan titik-titik tuh teman-teman. Berulangnya kita entah sampai berapa tuh berulangnya. Nah, ketika kita kurangi teman-teman, di sini karena ini adalah suatu aljabar, ada variabelnya, kita itu harus menyamakan variabelnya atau kita bisa mengoperasikan aljabar itu dengan variabel yang sama. Kalau misalnya di sini X, berarti kita bisa operasikan aljabar ini 10 kurangi 1, 9. X-nya dia tetap ikut. Kemudian, 9 ini ketika dikurangi 9 lagi dia akan habis atau jadi 0. Kita tulis 0. 9 dikurangi 0, dia akan jadi tetap. Jadi 9,0. Atau bilangan bulatnya adalah 9. Nolnya kita coret aja nggak apa-apa. Karena ini nggak akan mempengaruhi nilai 9 ini. Jadi nilai X adalah berapa nih? 9 per 9. Atau bisa kita sederhanakan. Jadi 1. 1. Oke, betul. Dalam matematika biasanya soalnya rumit, tapi kita cuma nemuin angka 1 atau angka 0. Kayak gitu biasanya kalau di SMA tuh. Oke, teman-teman, sampai sini. Ada yang mau tanyain nggak? Berarti yang 10X itu Hmm? dikaliin dari yang berapa kali pengulangan ininya ya, Iya, angkanya. betul. Berapa kali dia berulangnya? Kalau angkanya ini 1 digit yang berulangnya tetap angka itu berarti dia 10. Kalau angkanya ini berulangnya seperti ini, 12, 12, itu berarti nanti 100. 100, kayak gitu. Jadi 100X. Di sini biasanya 0,12 misalnya. Kayak gitu. Kalau Terus misalnya angkanya 3 kali berulang, berarti itu 1000. iya kayak gitu. Sampai sini. Terus Hmm? yang X sama dengan 0,99 itu apa bisa? Ini yang X sama dengan 0,99 adalah persamaan yang pertama. Di sini kita misalkan 0,99 ini adalah persamaan yang pertama. Kita tulis X. Ini jadi persamaan yang kedua. Jadi ketika kita udah menemukan dua persamaan, kita bisa mengoperasikan kedua persamaan dengan cara yang lebih besar kita kurangi dengan yang lebih kecil. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman? Teman-teman paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Sebentar lagi nih teman-teman. Apakah masih ada soal? Sampai jam berapa sih, Miss? Sampai jam 9, 4 menit lagi. Udah ngantuk kah? Nih Iya. teman-teman. Jadi, udah selesai di sini kesimpulannya, teman-teman. Biar teman-teman lebih cepat bobo, istirahat. Kesimpulannya, hari ini kita belajar desimal terminasi atau yang dimana desimal yang berakhir, gak berulang. Atau desimal yang terbatas, tidak berulang. Dan desimal yang berulang yang memiliki pola tahingga atau ada titik-titik, itu adalah pola tahingga, teman-teman. Kemudian, kita juga tadi belajar penyebut pecahan yang menentukan jenis desimal, yaitu yang tadi Miss bilang, yang faktor prima dari 2 dan 5 itu akan menghasilkan desimal yang berakhir atau desimal terminasi. Kalau misalnya lebih dari itu akan menghasilkan desimal yang berulang. Contohnya tadi kalau misalnya kita bagi 1 dengan 3 itu akan menjadi
berulang kayak gitu. Terus tadi juga kita belajar metode aljabar yang dimana itu adalah kunci untuk mengubah desimal berulang ke suatu pecahan. Oke, karena hari ini kita sudah selesai, teman-teman boleh buka link yang misalkan kirim. Tunggu ya, sebentar. Nanti teman-teman akan menyimpulkan kegiatan hari ini seperti kemarin. Masih ingatkah dengan cara share screen? Nah, boleh diklik linknya, kemudian buka pakai username yang udah Miss kirim juga, atau Miss perlu kirim lagi? Udah langsung login kayaknya. Oke, karena belum di logout ya. Kalau langsung login, boleh sambil share screen. Kembali dulu ke Zoom, diklik tanda share yang hijau, nanti klik entire screen, kemudian, nah, good job Alfa. Kemudian di-share. Oke, di kursus, Salsabila Akila bisa nggak, nak? Diklik linknya, kemudian nanti login dengan akun ini. Akunnya ada di WhatsApp, nanti atau enggak? Bisa nggak? Udah. Ah, udah. Oh, bukan. Miss tanyanya Salsabila Akila. Oh, Iya. Oke. Bisa belum Salsabila Akila? Oh, keluar ya? Kok keluar ya? Miss kaget. Tadi Miss mau kirim akunnya, tapi Salsabila Akila kemana nih? Kirim di WA siapa kan? Dikirim di WA-nya siapa, Miss? Kirim di chat Zoom, nak. Oh, Di chat Zoom ada link. iya. Kemudian nanti linknya diklik, setelah diklik, Salsa login dengan ini. Ada di chat Zoom juga. Miss akan kirim di chat Zoom ya. Atau Miss kirim juga di WA yang Miss kemarin WhatsApp. Oh, Oke. Oh, udah nih. enggak baik. Jangan di Oke, WA. kalau yang sudah kita tunggu yang belum ya. Terus Miss kirim di sini di chat Zoom. Kalau Saya ketik, cuma ya ada. terus. Ketika Salsa klik yang HTTPS Learn Algonova yang ID itu, nanti kan akan muncul tuh login sebagai student. Ketika diklik login, nanti masukin yang Salsabila strip Akila A-nya 2. Kemudian, nanti untuk passwordnya itu 1467. Untuk username-nya Salsabila strip Tulisan ini sudah Akila A-nya 2. strip. Ada stripnya nanti. Itu tengah-tengah. Oh, Akila. Username-nya tadi apa, Miss? Username-nya Username-nya tadi apa, Miss? Username-nya Salsabila strip Akila A-nya 2. Oke. Akila A depan apa belakang? Gimana?
A-nya yang dua depan apa belakang? Yang belakang. Akila. Akila gitu. Jadi A-nya 2. Kemudian passwordnya 1467. Nanti ketika masuk di platformnya itu pakai handphone, loginnya pakai handphone. Iya, Oke, ketika masuk di itu, ketika sudah login, nanti salsa klik yang kursus, ada paling atas tulisannya kursus. Nanti klik yang bubble chatnya, bubble-nya itu angka 2. Oke, iya. setelah diklik yang angka 2, diklik tuh angka 1, mari kita simpulkan. Setelah diklik, boleh diisi. Bisa diisinya? Bisa. Oke. Itu underscore. Strip. Garis tengah. Kalau Garis nanti apa? Itu kan nanti ditarik tuh untuk untuk mengisinya. Kalau yang ada bubble kayak gitunya ditarik. Kemudian kalau misalnya ada yang untuk ada kesulitan kah untuk kegiatan hari ini tuh boleh diceklis kesulitannya di mana. Kalau nggak ada, itu checklistnya paling bawah nanti diklik tidak ada diketik gitu. tengah. Ini udah masuk di. Ini udah masuk, Miss. Terus Hmm? ngapain tadi? Sudah masuk? Iya, Nah, ada apa saja? buka pelajaran Oke. Di paling kursus atasnya ada online. kursus. Coba diklik kursus yang ada di dekat home. Ada? Coba Miss, coba buka di handphone. Kayak gimana tampilannya? Pergi ke kursus online, Kamis. Gimana? Pergi ke kursus online. Merdeka kursus online. Oke, tunggu kalau gitu. Ntar Miss nggak tahu tampilannya di sana nih. Miss izin bantu share screen untuk yang salsa ya? Boleh? Boleh. Oke. Ntar Miss izin logout. Izin logout. Izin login punya salsa. Pakai akunnya. Nanti salsa yang jawab ya. Iya. Oke, teman-teman tunggu ya. Sebentar kok. Habis ini kita foto. Nah, salsa, nanti ketika di handphone tampilannya mungkin sama ya, cuman panjang ke bawah. Nanti tampilannya akan kayak gini salsa di handphone, oke? Nah, Iya. nanti untuk kegiatan selanjutnya, ketika ada tampilan seperti ini di handphone, salsa klik yang kursus ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kemudian nanti berkal karena hari ini kegiatan kedua atau pertemuan kedua, berarti kita klik yang nomor 2. Di situ kita klik yang nomor 1. Oke, Salsa apakah suka dengan kegiatan hari ini? Nanti Salsa boleh dipilih nih. Kalau di handphone juga nanti akan seperti ini. Oke, kalau gitu Salsa mau pilih yang mana nih? Yang suka. Yang suka. Kanan kiri. Oke, ini nomor 1. Nanti diklik. Di sini kalau misalnya di handphone nanti diisinya boleh ditarik-tarik kayak gini. Nah, Oh, Salsa maunya Miss tarik kemana nih? Ini untuk Salsa. yang 3. 3. Oke, Yang 4. 4. Ya. Oke, nanti kalau udah ditarik kayak gini di handphone bisa diklik yang hijaunya. Nah, nanti jadi kuning di atasnya. Kalau udah kuning, kita bisa klik yang nomor 2 atau kita klik selanjutnya kayak gini. Dia akan langsung berpindah ke nomor 2. Nah, di sini. Seberapa yakin Salsa memahami topik hari ini nih? Kita mau tarik kemana? Yang 3 aja. 3 aja. Oke. Kita klik. Nanti nomor 3. Nah, di sini. Apakah ada yang sulit nih menurut Salsa hari ini? Ada. Yang mana? Ketika apa?
tinggal ketika ngerjain atau ketika memahami materi? Atau ketika Ketika jawab? ngerjain. Ngerjain. Berarti Miss klik yang ini ya. Iya. Oke, nanti kalau di kegiatan selanjutnya ada kesulitan yang lain selain di sini, Salsa boleh klik yang ini lalu ditulis kesulitan di sininya apa. Oke? Oke. Oke. Miss izin klik. Terus nanti kalau udah seperti ini, Salsa boleh kembali ke profil. Kayak gitu. Nah, ini berarti udah selesai. Udah ke checklist. Kayak gitu ya. Miss izin logout dulu. Hmm. Nah, kayak gitu ya untuk kegiatan selanjutnya ya. Oke, terima Hmm. kasih teman-teman. Karena teman-teman udah malam nih. Udah mau waktunya istirahat. Keren banget sampai malam, sampai nguap juga nih. Oke, kalau gitu kita foto dulu teman-teman. Oke, misalkan hitung sampai 3, Rafasya mau buka kamera. Oke. Udah ngantuk ya? Hmm. Oke, Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya hari Minggu. Betul? Malam minggu. Eh, Malam minggu kayaknya. Emang iya? Hari Sabtu. Sabtu. Oh Sabtu iya. nggak sih? Oh iya, Sabtu iya, sore. iya hari Sabtu. Oh iya hari Minggu beda, beda orang. Oke, malam Minggu. Nggak malam Minggu dong kalau Minggu. Sore-sore kalau Minggu. Kita Sore minggu. sore Minggu. Kita nggak malam Mingguan, tapi kita sore Mingguan. Oke, kalau gitu sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye. Eh, Bye. Kasih nih. Dah. Ya, sama-sama, Makasih. nak. Selamat istirahat.